Halo semuanya para pejuang PTN 2021. Di video kali ini spesial banget buat kamu yang masih kebingungan milih jurusan untuk kuliah. Nah, di sini saya akan berikan 110 plus jurusan kuliah berdasarkan minat dan keunggulan kamu. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan di-subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya karena setiap harinya kita akan bahas soal-soal persiapan UTBK 2021. Nah, sesekali saya akan berikan info-info seperti ini ya. Jadi, pokoknya jangan sampai nyesel tidak subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita ke pembahasannya. Nah, di sini sebelum kita lihat 110 jurusan, kita harus tahu dulu nih 3 poin penting memilih jurusan. Yang pertama itu adalah minat. Jadi, kalau teman-teman kuliah di jurusan yang diminati, itu akan menjalankannya itu ya enjoy gitu kan, nanti dapat nilai juga ya gampang. Kenapa? Karena ya jurusannya itu sesuai dengan minat teman-teman. Beda lagi kalau misalnya jurusannya ya misal hasil paksaan dari orang tua, kemudian ikut-ikutan teman, nah itu akan berbahaya juga gitu kan, karena yang menjalankan itu ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan minat teman-teman itu akan lebih baik dan itu akan membuat teman-teman menjalankan perkuliahannya itu ya enjoy gitu. Itu yang pertama dan yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua itu keunggulan. Nah, ini keunggulan apa maksudnya? Jadi kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan SNMPTN, berarti kan sekarang kalau teman-teman udah masuk siswa eligible, ya berarti nanti lihat nilai unggulnya di mana gitu kan. Nah, misalnya saya gedenya itu di matematika, ya udah nanti pilih jurusan yang ya berbau matematika gitu. Nah, kemudian di sini untuk SBMPTN berarti kan nanti ada bobot nilai tuh. Nah, bobot nilai ini mempengaruhi jurusan loh. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman pengen jurusan yang matematika gitu, ya berarti nanti pengetahuan kuantitatifnya ya harus gede gitu kan. Jadi teman-teman juga nanti mau nargetin mau bobot nilai yang gedenya di mana gitu kan. Berarti harus pilih jurusan apa kayak gitu. Ini nanti. Sekarang kita bahas tentang jurusannya dulu aja ya. Nah, kemudian yang ketiga itu prospek karir. Jadi maksudnya gini, teman-teman ingin jadi apa sih di masa depan gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan pilihan jurusan yang nanti teman-teman pilih kayak gitu. Oke ya, paham ya? 3 poin penting ini teman-teman harus pahami baik-baik. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasannya di sini. Yang pertama itu jurusan yang saintek. Nah, secara umum saintek ini berhubungan dengan hitungan atau matematika, fisika, dan biasanya sedikit hafalannya gitu. Kemudian bidangnya ada MIPA, teknik, pertanian, kesehatan, dan lain-lain gitu. Oke, kita langsung aja lihat ya jurusan apa aja sih yang ada di saintek. Kita lihat 110 plus jurusannya itu. Yang pertama, kalau teman-teman minat atau unggul di matematika dan IPA, nah teman-teman bisa pilih bidang matematika dan IPA. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa tentang matematika, statistika, fisika, kimia, biologi, geofisika, geologi, astronomi, geografi, ini geografi saintek ya, bisa juga, kemudian aktuaria gitu. Terus kalau teman-teman minat atau unggulnya di matematika dan fisika, teman-teman bisa pilih jurusan di Fakultas Teknik. Nah, di sini yang ke-11 teknik elektro, teknik perkapalan, teknik komputer, teknik penerbangan, teknik lingkungan, teknik sipil, teknik informatika, teknik geologi juga bisa ya, teknik kimia, teknik industri, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik bioproses, teknik interior juga bisa, kesehatan dan keselamatan kerja juga bisa, arsitektur interior, transportasi laut, teknik nuklir juga bisa banget ya, teknik perancangan wilayah dan kota, teknik pertambangan,
cyber security, ilmu intelijen. Nah, kayak gitu. Pokoknya teman-teman kalau minat atau unggul di matematika dan fisika, saya merekomendasikan jurusan-jurusan ini. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman minat atau unggulnya di biologi dan kimia, teman-teman bisa pilih tentang kesehatan ya. Nah, di sini ada ketiga 6 itu adalah pendidikan dokter gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, kedokteran hewan, ilmu gizi, psikologi saintek, dan fisioterapi gitu. Ada lagi ya. Nah, di sini kalau teman-teman minat atau unggul di kimia dan biologi nih, nah teman-teman bisa pilih tentang pertanian. Berarti kan agroteknologi, agribisnis, teknologi hasil pertanian, perikanan, ilmu tanah, teknologi pangan, bioteknologi, biokimia, kehutanan, dan peternakan gitu. Nah, itu tadi untuk jurusan saintek ya. Nah, sekarang kalau jurusan sosum itu apa aja sih gitu kan. Nah, di sini secara umum kalau sosum itu biasanya gini ya. Ada siswa-siswa yang nanya gini, jurusan kuliah yang nggak ada matematikanya itu jurusan apa aja sih gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa ambil sosum ya. Nah, tapi ya sebenarnya nggak full banget nggak ada matematika. Biasanya ada sih sedikit-sedikit yang matematika. Biasanya statistika gitu. Itu pasti nyempil di tiap jurusan gitu. Apapun jurusannya selalu ada statistika gitu. Jadi jangan berharap gak ada matematikanya gitu. Oke. Di sini secara umum banyak hafalannya ya, kayak gitu. Kemudian bidangnya ilmu sosial, bisnis, manajemen, bahasa, sastra, dan seni. Nah, ini sebenarnya akan banyak banget ya sosum. Kita lihat aja yang pertama. Kalau teman-teman minat dan unggul di bahasa dan sosiologi atau sejarah, teman-teman bisa pilih tentang sastra dan IPS. Nah, di sini saya akan sebutkan ke 5-6 ya. Teman-teman bisa pilih jurusan sastra Arab, sastra Jepang, sastra Cina, sastra Jawa, sastra Belanda, sastra Inggris, bahasa dan kebudayaan Korea, sastra Indonesia tentunya, sastra Prancis, sastra Jerman, sastra Rusia, televisi dan film, sastra Korea juga bisa, antropologi, ilmu sejarah, arkeologi, ilmu sejarah lagi ya, gak apa-apa deh, 2 bonus, pendidikan IPS, filsafat, ilmu perpustakaan, parawisata juga bisa, ilmu perpustakaan lagi ya, ini kenapa ada 2, gak apa-apa deh, bonus ya ini, jurnalis, kemudian psikologi dan sosiologi gitu. Teman-teman bisa pilih pokoknya. Kemudian kalau teman-teman minat dan unggul di bahasa dan seni budaya, teman-teman bisa pilih tentang seni budaya ya. Di sini bisa seni rupa, seni kriya, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, tata boga, tata rias kecantikan, tata busana, fotografi, dan seni musik itu ya, bisa teman-teman pilih. Kemudian jika teman-teman minat atau unggulnya di sosiologi dan PPKN, teman-teman bisa pilih ilmu sosial dan politik ya. Nah, ke 91 ya ini, ilmu hukum, kriminologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintah, kesejahteraan sosial, manajemen dan kebijakan publik, pendidikan PKN, antropologi sosial, dan psikologi juga bisa. Nah, lanjut ya, jika teman-teman minat dan unggulnya di geografi, teman-teman bisa pilih geografi murninya, kemudian pendidikan geografi gitu. Dan ini yang terakhir ya, kalau teman-teman minat dan unggul di sosiologi, bahasa, dan olahraga, teman-teman bisa pilih juga nih pendidikan gitu kan.
Jadi bisa teman-teman teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, atau sekarang namanya itu pendidikan masyarakat ya. Kemudian bimbingan dan konseling, PGSD, pendidikan guru olahraga, pendidikan jasmani, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan tata boga, dan pendidikan tata kecantikan. Nah, jadi ada 114 yang saya rekomendasikan untuk teman-teman sesuai dengan minat dan unggul teman-teman gitu ya. Udah dulu aja ya. Nah, jadi terima kasih ya yang udah nonton. Silahkan sekarang teman-teman udah tahu jurusannya apa aja sesuai minat dan keunggulan teman-teman. Silahkan teman-teman pilih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.